kasus itu sesuatu yang sebenarnya memantik perhatian publik tentang apa yang sedang terjadi di Blok Wabu, yang itu dari sisi teritorialnya masuk di Kabupaten Intan Jaya, di mana KKB itu berada. Gitu. Jadi intervensi asing kuat di sana? Kuat sekali, intervensi asing kuat karena ingin supaya ini menjadi bagian dari perhatian internasional. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali bertemu dalam program Focus to the Point. Kali ini kita akan membahas Papua yang masih membara. Banyak terjadi pembunuhan di sana, termasuk yang menjadi korban adalah TNI, demikian juga rakyat. Apa yang sebenarnya terjadi di Papua? Adakah intervensi asing? Bagaimana menyelesaikan masalah Papua ini? Kita akan mendiskusikan masalah ini dengan singkat kepada Ustadz Ismail, dengan Ustadz Ismail Susanto. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Apa sebenarnya akar persoalan krisis Papua yang terus membara ini, Ustadz? Ya, yang pertama kita mesti melihat bahwa Papua ini adalah satu wilayah yang sesungguhnya amat sangat kaya. Jadi apa yang sudah didapatkan dari Freeport itu hanya sebagian kecil saja dari apa yang ada di dalam perut bumi Papua. Ada seorang ahli itu yang menyebut bahwa Papua itu, Freeport itu, emas yang ada di Freeport itu kalau dibandingkan itu hanya seujung jari kelingking ini. Sementara yang ada selebihnya atau sisanya itu sebesar paha orang dewasa. Artinya sebenarnya yang ada yang disebut seujung jari itu saja sudah luar biasa, apalagi yang sebesar paha orang dewasa. Jadi kandungan bumi Papua itu memang sangat besar kekayaannya, khususnya emas. Itulah yang membuat kenapa Belanda dulu itu tidak mau melepaskan Papua sampai tahun 1967 kan kalau nggak salah, itu selepas Juntea, dan itu juga atas bantuan Amerika, karena Amerika belakangan juga baru tahu tahun 45 geolog Amerika terjun ke sana menjumpai bahwa ada kandungan emas yang sangat besar. Kalau geolog Belanda itu memang jauh lebih dulu dia bekerja di sana tahun 35. Nah, sampai ini hari Papua itu selalu menjadi sorotan dan menjadi perebutan pihak-pihak asing, khususnya dalam hal ini adalah Amerika yang ingin menguasai lebih dalam lagi di sana. Karena itu kalau kita membaca media dari luar, itu ada usaha untuk semacam memberikan persepsi bahwa di Papua itu sedang terjadi instabilitas. Gitu. Dan instabilitas itu kan harus ada bukti. Buktinya apa? Nah, disitulah KKB itu bisa kita baca. KKB itu adalah satu fragmen yang diperlukan untuk melegitimasi pernyataan bahwa di dalam Papua itu ada instabilitas, bahkan ada pelanggaran terhadap HAM dan sebagainya. Dan itu pula yang kita bisa mengerti kenapa pemerintah Indonesia masih menyebut KKB, tidak kelompok teroris gitu, karena menghindari diktum itu kalau itu dibaca dari kepentingan luar. Ada usaha untuk mendorong adanya referendum di Papua, dan ketika itu terjadi, saya kira nasib Papua bakal seperti Timur dulu gitu, yang lepas dari Indonesia pasca dilakukannya atau diselenggaranya referendum. Karena itu memang kita harus melihat Papua itu bukan hanya di dalam konteks dalam negeri, tapi juga dalam konteks luar negeri. Bahwa ini adalah wilayah yang sangat kaya, itu satu. Dan strategi secara politik, karena Papua itu menjadi area penghubung antara bagian selatan dan bagian utara. Utara maksudnya itu wilayah Pasifik ya. Di sana, dan Laut Cina itu penghubungnya di situ. Jadi dia akan sangat strategis secara ekonomi, secara politik, dan strategis juga secara pertahanan. Kemudian dalam konteks dalam negeri ada kekuatan oligarki itu yang juga menginginkan mendapatkan bagian
dari sumber daya alam yang kayak di sana gitu. Apalagi sekarang kan sedang berlangsung proses divestasi, mulai dari Freeport, kemudian Freeport melepaskan Blok Wabu. Nah, Blok Wabu sampai ini hari belum dieksploitasi, eksplorasi sudah terbukti potensinya jauh lebih besar daripada blok yang sekarang dikuasai atau ditangani oleh Freeport. Nah, di sini ada sekelompok oligarki itu yang ingin masuk. Nah, bagaimana mereka masuk? Disinilah saya kira kita bisa membaca bahwa ada usaha untuk semacam memberikan suasana sedemikian rupa sehingga segala operasi atau langkah-langkah ekonomi itu, langkah-langkah bisnis itu tercover oleh instabilitas yang ditimbulkan oleh KKB ini. Gitu. Nah, bagi Amerika Serikat sendiri, sebenarnya Amerika itu ingin Papua itu stabil atau tidak? Karena secara bisnis kan kalau Papua itu stabil, itu lebih membuat nyaman Freeport misalkan. Ingat bahwa sebenarnya yang ada sekarang KKB ini di Kabupaten Intan Jaya, ini dia tidak di dalam area Freeport sekarang, dia masih agak jauh gitu. Jadi sebenarnya dia nothing to do dengan Freeport gitu. Dan dia itu ada di Blok Wabu, Intan Jaya. Nah, jadi ini bisa kita baca kembali lagi ke apa yang tadi saya sampaikan itu dalam dua skema luar negeri yang tadi saya sebut. Skema dalam negeri adalah bagaimana ada semacam hostile takeover gitu. Kalau tidak bisa semuanya, part of dari semua ini untuk kepentingan swasta, oligarki yang bermain di situ. Kita tahu bahwa Blok Wabu ini itu jauh lebih besar daripada Freeport dari area luasannya maupun dari potensinya. Dan ini yang tidak banyak dibaca. Karena itulah sebenarnya yang disampaikan oleh pengamat beberapa waktu yang lalu sekarang menjadi kasus itu sesuatu yang sebenarnya memantik perhatian publik tentang apa yang sedang terjadi di Blok Wabu yang itu dari sisi teritorialnya masuk di Kabupaten Intan Jaya di mana KKB itu berada. Gitu. Jadi intervensi asing kuat di sana. Kuat sekali intervensi asing kuat karena ingin supaya ini menjadi bagian dari perhatian internasional. Gitu. Syukur-syukur bahasanya ya akhirnya ini bisa berlanjut menjadi seperti yang mereka harapkan referendum. Atau kalau tidak ya mereka masih punya tangan untuk merawat ya, dinamika politik di sana sehingga tidak adem begitu saja. Ada yang mengatakan ini sebenarnya permainan Amerika. Artinya ketika Amerika melihat Indonesia terlampau banyak menuntut, ya Amerika kemudian menciptakan instabilitas di sana. Jadi seolah-olah ini semacam ancaman Amerika bagi Indonesia. Kalau kalian terlampau banyak menuntut dalam masalah ini, Papua akan kami merdekakan. Ada analisis seperti itu. Bagaimana pandangan Ustaz? Ya, itu kan seperti mereka merawat atau memelihara konflik Timur Tengah di Israel. Israel itu kan seperti herdernya Timur Tengah. Jadi dia selalu menyala untuk negara-negara Timur Tengah itu, sekitarnya itu merasa perlu perlindungan keamanan gitu. Jadi di sini ada headernya, nah butuhlah perlindungan. Jadi perlindungan itu diharapkan setelah ada ini gitu. Jadi ini itu dirawat. Nah, begitu juga dengan kemungkinan yang terjadi di Papua, KKB di Papua gitu. Karena itulah dia nggak selesai-selesai. Sebenarnya mau diselesaikan apa enggak kan gitu masalahnya gitu. Iya. Kemudian kalau tentu ingin diselesaikan, tapi kenapa nggak selesai? Kenapa selalu meletus? Kenapa ada suplai senjata? Kenapa senjatanya itu disebut-sebut ada dari Virginia dan segala macam gitu kan? Dan TNI juga sepertinya tidak dikerahkan secara total ke sana, ya. Seperti apa betul-betul bertindak hati-hati gitu. Iya, baik Ustaz, terima kasih. Iya. Pemirsa, demikian tadi diskusi singkat kita tentang Papua yang masih membara. Intervensi asing tentu sangat kuat di sana karena kita tahu di mana ada wilayah yang kaya, disitulah Amerika kemudian memiliki banyak kepentingan. Dan Amerika kerap kali untuk
mempertahankan kepentingan itu menciptakan instabilitas di tempat itu. Tidak lain untuk kepentingan Amerika, seperti yang mereka lakukan di Timur Tengah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.